dari fobia terhadap apa melihat sesuatu yang jorok, mungkin jadi jijik apa gimana gitu? Enggak jorok. Dia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam jumpa lagi kita di segmen ini. Kita masih melakukan perjalanan di Kota Bukit Tinggi yang beberapa waktu lalu sudah melepaskan status dari PSBB, penularan COVID-19 yang ya kita tahu pandeminya sudah kemana-mana keliling dunia ya, masuk daerah kita. Nah sekarang saya akan ngobrol-ngobrol ringan bersama pakar. Nah, kita lakukan perjalanan selain ngobrol-ngobrol juga ya, memiliki informasi-informasi yang siapa tahu bagi kawan-kawan ini berguna dan bisa disimak. Mudah-mudahan menjadi berkah. Dan di samping saya adalah psikolog anak lebih bagus itu tepatnya Bu ya. Psikolog anak yang sudah lama saya kenal, cukup lama saya kenal, Ibu Yosi Molina. Beliau ini adalah salah satu psikolog anak yang ada di Kota Bukit Tinggi yang concern terhadap tumbuh kembang anak-anak yang agak ini ya Bu ya, apa istilahnya, berkebutuhan khusus dan lebih banyak bergiat di bidang sosial ya Bu ya. Kurang lebih. Sehat kabarnya Bu sekarang Bu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Tapi selama pandemi ini kegiatannya apa saja Bu? Di rumah saja. Oh iya? Iya, di rumah saja. Kita juga tutup. Kita ada klinik buka dari tahun 2014 bersamaan dengan berkenalan dengan Bang Donald 2014. Terus kita tutup 3 bulan sesuai anjuran wali kota aja. Jadi Pak Wali nyuruh merumahkan anak-anak sekolah, tidak boleh ada bimbel dan segala macamnya. Jadi kebetulan klinik kami banyak menangani terapi anak, ya kita juga ikutan tutup. Dan memang ya itu kan sebenarnya anjuran memang untuk kita juga ya, menjaga kita gitu. Benar. Akhirnya ketika Bukit Tinggi mulai melonggarkan dan memang kebanyakan wali murid kami juga tenaga kesehatan menginformasikan sudah mulai turun kurvanya, kita pun mulai efektif sudah 2 minggu. 2 minggu belakangan ya Bu? Iya, 2 minggu belakangan kita udah mulai efektif. Efektifnya itu seperti apa Bu? Yang katanya normal baru ini seperti apa sebenarnya efektifnya ini? Kalau di klinik ya? Nah, kalau di klinik ya? Klinik awalnya itu kita hanya terima tes karena konsul itu cukup membutuhkan waktu yang lama dan dropletnya banyak. Akhirnya ya kan bisa muncrat, nangis, segala macam, keringat gitu kan. Akhirnya kita hanya menerima tes anak-anak yang mau masuk SD atau tes assessment anak inklusi gitu. Karena banyak juga kebutuhan SD yang mau naik kelas. Kalau misalnya anaknya itu ternyata berkebutuhan khusus, jadi dia nggak perlu tinggal kelas gitu ketika nilainya nggak memenuhi. Nah itu sangat dibutuhkan juga sama sekolah. Akhirnya minggu pertama tuh langsung rame. Iya. Langsung rame. Sementara tenaga kami banyak yang dari luar provinsi juga nih, kayak Syahri. Nih ada Syahri di belakang. Oh iya, kita juga ada Syahri sahabatnya Ibu Moli. Saya bagusnya Ibu Moli atau Bu Yosi? Ibu Moli ya. Bu Sari apa nama lengkapnya Bu? Syahri Hidayani. Syahri Hidayani sebagai asistennya Bu Moli, asisten psikolog. Asisten psikolog, terapis. Saya pengen juga punya asisten. Itu sedikit ini ya. Nah, setelah mulai dibuka ini Bu, dibuka secara ya mungkin secara terbatas mungkin ya. Iya. Rata-rata keluhan atau permasalahan yang sering dijumpai itu apa Bu? Terhadap anak-anak ini? Terhadap anak-anak ya. Kalau terhadap anak-anak sejauh ini ya anak sudah mulai nggak patuh mengerjakan tugas gitu. Terus anak-anak mulai bosan, emosinya juga bermasalah.
Dan itu tidak hanya anak-anak, usia-usia SMP, usia kuliah. Nah itu mulai banyak keluhan-keluhan anxiety, kecemasan. Kecemasan. Jadi beberapa kasus 2 minggu belakangan yang sebelumnya kan tes. Nah setelah seminggu kita rasa aman, seminggu belakangan, seminggu terakhir baru kita terima konsul itu anamnesa lengkap untuk keluhan-keluhan gangguan seperti itu tadi. Nah ternyata memang kayak tadi ada kasus yang anaknya kecemasan gitu, merasa semuanya najis. Oh ya? Ya, jadi kalau kami telusuri ini kayaknya emang dampak kurang bergerak, terus juga memang sudah ada bawaan sebelumnya gitu, jadi diperparah dengan kondisi nggak ngapa-ngapain ini kan. Jadi anak-anak ini menjadi ini ya Bu ya, sebagai fobia terhadap melihat sesuatu yang jorok, mungkin jadi jijik apa gimana gitu? Enggak jorok, dia ini padahal dia bersih-bersih aja, kecipratan air dia udah merasa najis gitu. Ya pokoknya macam-macam gangguan yang muncul. Terus juga selama pandemi juga kami ya karena orang butuh ya, sama pandemi itu kan orang merasa stres, terkungkung gitu kan 3 bulan. Akhirnya kita juga membuka layanan online, konsultasi online. Nah itu ada yang kasus kecemasan juga, terus kasus konflik-konflik. Nah, konflik pacaran, konflik suami istri, bahkan sampai bercerai ya. Bercerai selama pandemi gitu. Terus ini selama pandemi. Sebenarnya mungkin faktornya itu udah ada sebelumnya, cuman karena pandemi akhirnya gitu. Terus nah yang konflik bercerai ini ada beberapa. Kemarin ada juga yang sudah dijadwalkan, tapi karena kesibukan si kliennya, karena baru mulai kerja juga, jadi belum sempat ketemu, dan itu juga masih konflik rumah tangga. Nah ada juga yang ya kecemasan, kayak ibu baru melahirkan, punya anak, terus karena dikungkung dengan kondisi seperti itu, suaminya juga di rumah saja, dan ya banyak hal yang akhirnya memuncak gitu, secara psikologis tuh memuncak di masa pandemi gitu. Artinya kalau bicara epidemiologi kan dia kurvanya itu gini, diupayakan melandai. Nah kini kalau selama pandemi ini 3 bulan belakangan lah Bu, itu seperti apa? Meningkat kah atau bagaimana? Kalau ininya, kalau COVID-nya nih? Ya atau karena pandemi ini ya, karena pandemi ini kan muncul tuh masalah-masalah psikologi ya yang selama Ibu tangani ini. Kalau yang kami tangani sebenarnya mungkin karena baru buka juga, jadi yang melapor itu ya baru beberapa juga kali ya. Cuman ya kasusnya itu unik gitu. Ini jarang kami tangani sebelumnya, kasus konflik suami istri yang langsung rame gitu kan. Contohnya Bu, misalnya contoh kasus itu. Ya itu KDRT gitu ya. Terus ya akhirnya memang kita menyarankan ya sudah, kalau begini memang nggak mungkin diperjuangkan, ya udah bercerai gitu. Terus contoh ya kecemasan, karena ya biasanya kan orang habis melahirkan ini bermacam-macam nih ya, hormonnya keluar semua, jadi tentunya swing gitu secara emosi, akhirnya ya berdampak ke ini juga, baby blues juga gitu dan segala macam. Nah jadi ya macam-macam sih kasusnya, itu beragam. Cuman ya kayaknya memang lebih diperparah oleh kondisi pandemi yang menyebabkan orang itu nggak keluar gitu. Jadi mungkin saya pernah baca artikel juga, mungkin beberapa podcast yang lain juga pernah menyebutkan bahwa di Cina selama lockdown justru angka perceraian rumah tangga itu meningkat. Nah itu kan belum kita survei ya, ini baru yang datang ke klinik. Ya. Bisa jadi sih gitu, yang melapor kan juga nggak banyak. Nah itu mungkin kalau menariknya surveinya itu ke pengadilan agama. Benar. Ini kan artinya yang nyari bantuan psikologis nih orang-orang yang paham juga dan merasa ya saya butuh gitu kan, dan nggak banyak kan yang cari bantuan psikologis gitu. Nah ini menarik Bu.
orang tuanya oke lah seperti itu. Efek dari ya mungkin efek negatif mungkin dari di rumah saja. Walaupun saya melihatnya sih sisinya positif sebenarnya. Karena selama ini yang orang tuanya nggak sibuk bekerja, anaknya sekolah kemana-mana, jam belajarnya padat dari pagi sampai sore, nggak tahu di rumah saja gitu kan. Kalau saya sih menilainya positif malahan sebenarnya kan. Tapi ya sebagian orang mungkin menganggap itu negatif ya. Tapi ini Bu, terhadap anak setelah mereka selama mereka di rumah, rata-rata yang Ibu temui selama ini beberapa waktu belakangan ini, mereka itu apakah ada apa istilahnya ya, apa tadi istilahnya soliter atau bagaimana Bu? Apakah itu ada sebelum dampak nggak gitu ya? Nah, dampak-dampaknya itu seperti apa? Iya, Anak-anak ya. Kebetulan kalau kasus anak dalam 2 minggu terakhir itu lebih ke rujukan sekolah untuk anak-anak yang ini mau tinggal kelas apa lanjut gitu, anak berkebutuhan khusus. Nah, yang kami perhatikan memang sepertinya si anak-anak ini ya tergantung keluarganya lagi kembali gitu, tergantung ayah bundanya apakah memiliki semacam aturan di rumah atau ada ketegasan nggak gitu ya. Kalau misalnya dia punya aturan dan ketegasan, terus orang tuanya pun bisa memfasilitasi anak selama di rumah, itu justru menyehatkan gitu, menyehatkan secara kejiwaan kepada anak. Akhirnya si anak bisa beraktivitas, banyak aktivitas bermanfaat nih untuk pengembangan dirinya bersama orang tua. Sebaliknya ya bisa ada keadaan-keadaan yang orang tuanya memang tetap WFO gitu kan, tetap work from office, sementara anak-anaknya nggak tahu nih siapa yang mau jagain. Akhirnya anak dibawa kemana-mana, itu jadinya kan nggak efektif gitu. Program yang dianjurkan pemerintah untuk di rumah saja justru jadi problem nih di keluarga-keluarga seperti ini gitu. Atau sedikit curcol kayak kami kan bapaknya kerja di luar kota. Nah, akhirnya karena kasus ini 3 bulan nih nggak pulang. Akhirnya kan berdampak juga kepada anak gitu. Ya artinya di masing-masing keluarga tuh relatif beda-beda. Itu kan yang kondisi yang menyebabkan perbedaan. Bisa jadi juga yang menyebabkan perbedaan itu karena faktor, memang ada faktor resiko dari keluarga itu sendiri. Maksudnya faktor resiko misalnya di keluarga ini sebelum pandemi pun ini udah ada konflik-konflik gitu ya. Sebelum pandeminya udah ada konflik. Oh, ini suami istri ada di rumah saja. Tapi ketika pandemi terjadi, mereka makin memuncak gitu. Kalau di istilah psikologi mungkin ini toxic family gitu ya, keluarga yang udah punya racunnya gitu. Jadi justru menyakitkan bagi anak-anak nih untuk tetap di rumah saja di dalam keluarga yang seperti ini. Misalnya ayah ibunya bertengkar tiap hari, atau anaknya kena marah terus tiap hari, nggak jelas faktor penyebabnya apa gitu. Jadi justru akan memperparah kan gitu kalau kondisi keluarganya yang seperti itu. Nah, jadi sangat-sangat relatif kalau kita menilai pandemi ini kalau dari sudut pandang orang tua dan sudut pandang anak seperti apa gitu. Nah, di sisi lain kalau misalnya orang tuanya sadar bahwa ini adalah kesempatan gitu kan, kesempatan memperbaiki diri lah atau dapat insight baru lah dengan di rumah saja, ya akhirnya ini jadi kesempatan luar biasa juga untuk pengembangan keluarganya. Apa dia mengulang lagi visi misi keluarganya, mau ngapain ke depan, anaknya mau diapain gitu kan. Terus kesempatan juga orang tua mengobservasi, oh ternyata anak saya selama ini begini gitu kan. Dan gak sedikit juga orang tua yang tersadar gara-gara pandemi ini anaknya lebih lancar baca Quran atau lebih banyak hafalannya ketimbang orang tuanya gitu kan. Jadi orang tuanya jadi dapat insight baru lagi gitu. Tapi anak-anak di saat sebenarnya gini Bu, kalau di saat
kita tahu ya belakangan 3 bulan lah kita tanda kutip dikurung gitu ya, tidak boleh kemana-mana, dan pergerakan kita seperti anak-anak biasanya sehari-hari dia di sekolah pasti bermain, Ya. di apa sepulang sekolah pasti main sepeda, main tanah, mungkin main apa saja. Nah sekarang kan lebih banyak mungkin ini mayoritas anak-anak juga menurut menurut data statistik bahwa tingkat kebutuhan kuota internet meningkat selama ini. Nah anak-anak biasanya mereka yang aktif bermain di luar kawasan di outdoor, mereka lebih di rumah pakai handphone, Depan TV. gitu kan, laptop. Nah mereka justru tidak Berkembang, di sekolah mereka diberikan tugas-tugas ini segala macam gitu kan. Tahu-tahu mereka malah lebih senang itu daripada melakukan pekerjaan. Nah itu artinya si anak-anak ini tidak menyenangi sekolah kah atau bagaimana ini Bu? Iya, jadi kondisinya kan memang anak-anak yang born digital ini istilahnya anak yang terlahir di era digital ini memang mereka itu sudah sangat terbiasa dengan layar. Bahkan anak 1 tahun pun udah dengan gampangnya nyari YouTube tuh mana gitu kan. Nah ini kembali ke tadi ketegasan orang tua, kepemahaman orang tua bahwa sebenarnya screen atau layar ini, TV, handphone, PS, apapun itu, ini kan PS5 udah keluar. Betul. Jadi semuanya itu mengancam anak sebenarnya gitu kan. Tidak hanya anak, bahkan orang dewasa pun bisa kecanduan juga kan. Nah, anak apalagi kami di klinik sebelum pandemi banyak menangani kasus-kasus terapi pada anak-anak yang speech delay, terlambat bicara, atau anak yang mengalami kesulitan belajar tuh kayak konsentrasinya bermasalah mungkin, terus pemahaman, dia bisa baca tapi nggak paham apa yang dia baca gitu kan, atau nggak paham instruksi guru. Itu salah satu faktor ya, walaupun banyak faktor lain penyebab, cuman salah satu faktor yang sangat-sangat sering menyebabkan masalah ini adalah gadget itu, kecanduan gadget, kecanduan gawai. Nah jadi ketika pandemi ini terjadi terus akhirnya ya mungkin awalnya orang tua mungkin udah tegas nih nggak mau ngasih gadget, tapi tugasnya dari handphone, tugasnya Zoom meeting, akhirnya anak terpancing lagi gitu. Nah ya akhirnya kalau orang tua nggak tegas, sekali lagi itu bablas kembali lagi ke keadaan semula gitu. Nah jadi contoh aja di klinik kami ada 2 anak nih yang sedang kami terapi, dan selama pandemi ini dia direkomendasikan terapi di rumah, dan setelah kami buka kami hubungin lagi untuk terapi langsung gitu. Karena anak ini mau kita persiapkan masuk SD gitu kan, karena usianya udah cukup. Nah ternyata yang satu anak nih kasusnya sama, mirip. Tapi yang satu anak orang tuanya masih rajin nih di rumah melakukan saran-saran yang kami sarankan. Sebenarnya sarannya sederhana, terapi gerak yang dilakukan itu mirip lah dengan permainan-permainan tradisional zaman kita kecil-kecil dulu. Karena kan sekarang ini anak nggak ada teman mainnya, atau dia udah bingung nggak tahu mainnya caranya gimana, ya akhirnya ya itu harus bayar mahal terapi. Nah akhirnya emang kelihatan anak yang tetap menjalankan gitu ya, ini bapak dan ibunya rajin ngajak anaknya main di rumah, ya alhamdulillah dampaknya ketika balik lagi terapi cukup bagus gitu, artinya perkembangannya tetap ada. Nah sementara yang nggak terapi nggak bisa kita katakan stagnan di situ, bahkan justru ada kemunduran. Nah jadi ini yang jadi catatan banget. Jadi pertanyaan tadi Bang Donald nanya apakah anak ini nggak suka sekolah atau gimana, sebenarnya mungkin mereka suka sekolah, tapi hambatan-hambatan perkembangan itu menyebabkan mereka sulit untuk bisa bersekolah dengan efektif. Nah jadi ini yang kita waspadai dengan SFH, karena SFH ini kan tentunya masing-masing keluarga beda kondisinya. Ada SFH
orang tua ketika SMA karena dia tetap bekerja, anaknya dioper ke kampung, dan di kampung anaknya puas main di sawah, main di sungai dan seterusnya. Itu justru bagus. Tapi di sisi lain ada juga orang tua yang nggak bisa, anaknya tetap terkurung di rumah, terkungkung di rumah, nggak bisa keluar juga, karena kalau keluar nanti main sama anak tetangga sama aja bohong dong gitu. Di rumah ajanya akhirnya kan di rumah saja, dan mungkin halamannya terbatas, ruang geraknya terbatas, akhirnya ya anak terjebak lagi main gadget gitu. Balik lagi ya ke gadget. Iya. Nah kalau udah kayak gitu kan ya sayang gitu. Apa yang sudah dibangun di sekolah untuk dia bisa seimbang, karena kan aspek perkembangan anak tuh ada 3. Yang di sekolah itu kan seringnya disorotin cuman kognitif tuh hasil belajar. Betul. Sementara aspek yang sangat penting untuk melandasi semua perkembangan itu adalah fisik. Fisik, kalau misalnya anak ini fisiknya nggak kuat, contoh tangannya aja yang lemah gitu ya, dulu mungkin nggak merangkak waktu kecil, akhirnya anak itu ketika dia udah SD, SMP, SMA dan seterusnya, kalau ini nggak disadari, nggak distimulasi, akhirnya anak ini terkesan malas nulis, karena nulis dikit aja dia capek gitu, lemah. Nah jadi di klinik itu terapi-terapi yang kita lakukan, misalnya kalau tangannya lemah, kita ajak main basket, kan bola basket berat nih untuk ukuran anak gitu, terus manjat-manjat gitu. Nah, terus yang ketiga aspeknya sosial emosional. Jadi ada tiga aspek perkembangan ini harus selalu diperhatikan di setiap perkembangan manusia. Mulai dari manusia 0 bulan, 0 tahun sampai dia mau meninggal, sampai dia usia lanjut usia. Di tiga aspek perkembangan ini yang terus berinteraksi gitu, yang harus kita perhatikan. Nah, jadi mau di sekolah, mau sekolah di rumah atau mau sekolah di sekolah, 3 aspek ini yang harus jadi sorotan kita. Oke. Jadi artinya kalau ketika anak saat ini, ya kan kita belum tahu nih, belum tahu pasti nih sampai kapan anak-anak ini mulai sekolah dalam kondisi normal ya, belum tahu apakah bulan Juli. depan, Juli, bahkan ada yang mengatakan sampai Desember tahun depan, ada lagi itu kan, Desember akhir tahun misalnya. Nah, jadi sebagai orang tua kan pasti mempunyai kekhawatiran bahwa anak-anak ini kalau di rumah saja dia tidak berinteraksi sosial, nanti ini akan menjadi istilah anak-anak milenial sekalian ansos, antisosial itu kan. Berarti rasa emosional dia terhadap lingkungan itu kan menjadi jauh berkurang malah gitu. Sensitivitasnya itu terhadap lingkungan sangat berkurang, karena dia sudah dihadapkan dengan layar-layar lagi, kata-kata Bu tadi kan. Nah, ini bagaimana orang tua idealnya menyikapi hal seperti ini, Bu? Karena ini kan memang ya zaman berubah, tentu tantangannya berbeda kan, triknya itu caranya itu menanganinya tentu berbeda pula gitu kan, berbeda dengan zaman kita dulu kan, kalau tidak buat PR dipukul segala macam, dihukum segala macam lah gitu kan. Nah, ini idealnya seperti apa, Bu, menghadapi yang kasus-kasus yang kebanyakan seperti ini? Ya, jadi sekarang ini kita sebenarnya memutuskan ini ideal atau bukannya itu tergantung sekali lagi. Kalau dulu itu idealnya sebelum pandemi ya, idealnya anak yang baik itu adalah pergi sekolah terus mengerjakan PR di rumah, terus tugas PR-nya tuntas gitu, dan itu ideal karena nanti kita bisa mengukur perkembangannya dari ujian-ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, saat ini itu bisa jadi nggak ideal. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih pandemi mau sampai kapan gitu kan. Kalau misalnya bisa diperkirakan sampai akhir tahun, benar-benar itu akhir tahun, ya oke gitu, kita persiapkan saja sampai akhir tahun metode pembelajaran yang di rumah saja. Tapi ini kan dengan gejolak naik turun kurvanya ini, nah itu kan nggak bisa diperkirakan. Nah, saya rasa saat ini para pakar-pakar pun pasti sedang menyusun formula apa nih yang paling tepat. Kementerian pun, Kementerian Pendidikan khususnya pasti juga akan berpikir ini sebenarnya apa nih yang paling tepat kurikulumnya, bisa jadi karena
kurikulum sebelumnya nggak tepat gitu kan. Ini kasus baru semua. Kasus baru semuanya di seluruh dunia. Ini benar-benar pasti akan mengubah gitu kan, mengubah tatanan dunia gitu kan. Terus ya contohnya aja lah. Buat apa mereka menghafal, buat apa mereka ujian, toh nanti UN-nya nggak dia pasti lulus gitu kan. Contohnya itu pasti lulus karena tidak ada UN lagi kan, nggak ada UN lagi yang menjadi targetan pembelajaran selama ini. Nah kalau saya sih mikirnya mungkin kita bisa kembali lagi ke kondisi awal sebelum revolusi industri pertama gitu. Kalau sekarang dikatakan revolusi industri keempat gitu ya, mau masuk 5 lagi ya, kan? 4.0 gitu kan. Sebelum revolusi industri pertama itu kan bisa dikatakan sejarah sekolah itu dimulai di sana. Sebelumnya itu kan orang homeschooling, yang mengajar anak itu adalah orang tuanya sendiri. Orang tua lah yang bertanggung jawab mempersiapkan anaknya survive di masa depan sesuai dengan kapabilitas orang tua masing-masing gitu kan. Kalau orang tuanya jago bikin roti, ya udah si anak akan dipersiapkan untuk melanjutkan usahanya, jadilah keluarganya keluarga baker gitu kan. Revolusi industri di Inggris nih ceritanya. Terus kalau dia hebat menjahit, jadilah keluarganya tailor gitu kan. Nah, kalau bikin sepatu, jadilah keluarganya shoemaker. Nah, cuman kan setelah revolusi industri itu nggak bisa lagi nih keluarga-keluarga ini mendidik anaknya sendiri. Nah, yang terjadi adalah anak-anak dikumpulkan dalam satu sekolah gitu kan. Yang dikatakan sekolah cukup diajar oleh 1 atau 2 orang saja, sementara orang tuanya diarahkan untuk kerja di pabrik. Nah, namun ternyata dengan kondisi sistem sekolah seperti ini berefek pada tumbuh kembang anak. Yang awalnya anak itu mungkin pas balik, ketika mereka sudah dianggap dewasa, manusia dewasa, mereka benar-benar jadi manusia dewasa seutuhnya. Artinya dia udah siap secara finansial, dia siap juga untuk bertanggung jawab secara sosial, karena memang dipersiapkan orang tuanya untuk melanjutkan usaha kan. Nah, sementara ketika mereka sekolah di usia balik, mereka belum bisa apa-apa karena faktor sekolah. Contohnya aja lah kan, dampaknya itu sampai sekarang kan ada sekolah. Nah, dan sekolah aja di zaman kita ini, kira-kira ketika anak balik udah siap nikah belum sekarang? Enggak kan gitu, secara finansial belum bisa gitu. Jadi akhir-akhir ini kajian psikologi perkembangan itu ya mengarah ke situ gitu. Jadi ada seorang pakar psikologi di Indonesia namanya Pak Adriano Ruswi. Beliau itu menarik sekali memaparkan bahwa sekarang itu antara akil dan balik di Indonesia ini jauh gitu, nggak serentak. Padahal idealnya akil dan balik itu serentak. Nah, balik semakin cepat. Usia 9 tahun tuh udah balik gitu, 9,5 tahun atau 9,4 tahun. Kenapa? Karena anak-anak gizinya semakin baik. Nah, gizi semakin baik, terus kognitif semakin baik, karena ketika anak-anak kan di TK udah diajarkan baca tulis hitung kan. Nah, itu juga merangsang hormon-hormon perkembangan dia, kematangan dia, akhirnya baliknya makin cepat. Sementara akil yang diistilahkan sebagai dewasa secara mental, dewasa secara apakah dia udah siap secara finansial dan seterusnya, justru semakin lama. Ya, salah satunya itu diungkapkan oleh Dewan Pakar Masjid Salman ITB. Menurut Pak Adriano Ruswi ini, mereka sepakat bahwa akil itu di usia 28 tahun. Akil. Ya, kenapa? Karena yang masuk ITB S2 itu masih dibiayain orang tua. Artinya kalaupun udah berumah tangga masih disubsidi gitu kan. Jadi ternyata akil dan balik yang timpang ini kan ada 18 tahun tuh timpangnya, antara 9 tahun dan 28 tahun. Idealnya kan sama, serentak. Nah, ketimpangan inilah yang menyebabkan problematika. Istilah remaja muncul. Dulu di abad ke-19, sebelum abad ke-19 belum ada orang istilah adolescence. Tapi setelah munculnya revolusi industri yang tadi menyebabkan adanya sekolah, terus ternyata akil dan balik nggak serentak. Nah, barulah mulai muncul istilah adolescence ketika para pakar perkembangan ini menyadari, wah ternyata ada
fase usia tertentu nih yang muncul gitu. Kan remaja itu identik dengan dikatakan dewasa, dia sudah dewasa secara fisik, secara mental belum gitu kan. Artinya fase pencarian jati diri. Nah, semakin kesini semakin rentangnya jauh kan. Mungkin makin zaman jauh. iya, kan makin jauh kan 18 tahun. Kalau Iya. mungkin dulu zaman kita aja mungkin lulus kuliah udah langsung kerja. Kalau sekarang ya belum dapat kerja S2 dulu lah gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, Iya, betul. atau zaman orang tua kita dulu baru lulus Sekolah, SMA udah bisa gitu, atau masih sekolah aja udah jualan, udah ini, udah bertanggung jawab gitu. Zaman nenek kita kecil-kecil udah dinikahin gitu kan. Iya, Artinya iya, iya. artinya kan semakin lama semakin berjarak. Nah inilah yang akhirnya saya mencoba merenungi, bisa jadi ini pandemi ini untuk mengembalikan itu. Mengembalikan itu kembali gitu. Karena kalau pandemi ini nggak ada, ya orang tua masih tetap aja sibuk kerja di luar, nggak memperhatikan perkembangan anak. Karena kan sesungguhnya untuk bisa menyamaratakan akil dan balik itu ya sebenarnya pendidikan di keluarga, nggak bisa di sekolah. Di sekolah justru semakin menjauhkan. Itulah yang namanya kan yang istilah beken sekarang ini kan new normal gitu. Mungkin di Bisa situ jadi, saja. bisa jadi. ya. Ini kan Karena- dari sudut pandang psikologi ya. Ya, betul. Nah, artinya sebelum-sebelumnya di dalam sebelum kasus inilah ya, kasus pandemi ini, semua kehidupan manusia ya, di dunia manapun, di dunia mungkin ya, dia template Bu ya, tidur, ibadah, terus mandi, siap-siap sekolah atau ke kantor, Iya. pulang, terus istirahat sebentar atau aktivitas ringan, terus istirahat malam, pagi. Jadi Itu terus ya. ya template itu jadinya bukan. Jadi itu jadi monoton. Nah, ketika di lockdown, PSBB lah istilah sekarang itu kan, itu jadi berbeda gitu kan. Bangun tidur atau ngapain, kerja mungkin di rumah saja atau ngapain gitu kan. Nah, terus istirahat. Jadi ada hal-hal yang hilang gitu kan. Hal-hal yang sudah biasa dilakukan, yang template tadi itu menjadi berubah lagi. Mungkin ini yang ditetapkan tatanan kehidupan baru gitu Kehidupan ya. baru. Nah, Iya, bisa jadi baru, bisa jadi balik ke lama. iya Ya juga kan, ya. orang akhirnya Iya. kayak ada kakak ipar saya akhirnya berkebun di samping rumahnya. Ya kayak gitu, akhirnya kan Iya, orang iya. ingin survive nih, kayak ya udahlah kita menanam, kayak penjualan bibit-bibit tanaman kan semakin meningkat selama Iya, pandemi iya, gitu. iya. Karena orang kembali lagi ke hobi-hobi bercocok tanam, terus memelihara gitu. Karena dengan begitu secara perutnya udah teramankan di sekeliling rumah saja kan. Iya. Kembali Kayak ke gitu. ini ya, ke pola lama lagi. Pola lama lagi. Nah jadi kembali ke tadi, kira-kira gimana nih kalau sekolahnya akan lama gitu kan. Nah kalau saya sih mikirnya mending kayak kembali dulu lagi juga orang tua Ke zaman Zoom. Jadi orang tua misalnya mau bawa anaknya kerja, iya saya kerja nih di sawah segala macam, ya udah bawa anaknya ke sawah, berarti mempersiapkan anaknya di situ gitu kan. Oh saya kerjanya ini di kantor, ya kalau di kantor ya itu juga ya. Kalau misalnya memungkinkan ya tetap saja dengan si anak ikut orang tuanya di situ kan, istilahnya magang si anak bersama orang tua. Iya. Nah magang ini yang menyebabkan anak tuh bisa dewasa gitu, bisa tumbuh berpikir. Dilema sosial itu akan muncul selama dia magang kan. Sementara kalau di ruang-ruang kelas nggak akan terjadi itu gitu. Jadi kalau anak-anak di sekolah dia sifatnya template juga Bu. Iya udah tersedia gitu kan, dan Tersedia. itu sifatnya nggak real kan. Nah ini ya kita ambil hikmahnya aja lah, pasti nggak ada yang sia-sia lah. Benar. Pasti nggak ada yang sia-sia. Nah terus bagaimana simpelnya, itu kan secara normatif ya. Simpelnya gimana kita menghadapi, ya kalau saya sih pengalaman saya pribadi, dan saya baca di grup-grup teman-teman sesama psikolog anak, ya sama mati gaya juga sih ketika 3 bulan di rumah itu. Teorinya melayang-melayang juga gitu, artinya ya ketika berhadapan dengan anak ya tetap saja gitu, manusiawi itu tetap keluar. Nah tapi yang saya lihat, anak-anak itu intinya energi mereka tuh kan banyak. Kalau energinya itu tersimpan, nah
yang menyebabkan masalah muncul sana sini gitu. Tapi kalau misalnya energinya mereka itu tersalurkan dengan tepat, insya Allah aman-aman aja gitu. Nah, saya tuh berasa banget kalau anak-anak dalam sehari itu kita nggak ada beraktivitas yang membuat mereka penasaran atau membuat mereka merasa tertantang. Nah, udah deh itu bacaka gitu, berantem lah kakak beradik gitu, atau kerjaannya ngeyel-ngeyel mulu gitu, disuruh sholat susah, segala macam susah gitu kan. Itu kan ya itu yang akan terjadi. Tapi ketika yuk kita bikin donat, yuk kita bikin apa, lihat resep-resep baru gitu. Ya kebetulan ini anak perempuan semua kan, jadi mereka tertarik. Nah, dengan mereka tertarik terus mereka mengerjakan sendiri, energi mereka habis, udah aman suasana gitu. Nah, akhirnya saya mempelajarinya gitu. Kalau misalnya anak udah mulai sulit diatur, sudah mulai tidak bisa diajak kerjasama lagi, ya berarti si orang tua harus inovatif gitu, kreatif dalam menghadirkan suasana yang nyaman di rumah gitu. Atau mereka dikasih tanggung jawab, jangan dituntut-tuntut terus untuk mengerjakan tugas-tugas gitu. Jadi ketika kita kasih tanggung jawab, dikasih kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang menurut mereka itu adalah yang besar gitu ya. Ya kalau misalnya anak SD kelas-kelas rendah sekedar disuruh belanja ke warung aja itu udah membanggakan bagi mereka mungkin gitu kan, yang selama ini nggak pernah kita suruh gitu kan. Tapi balik lagi kan, anak-anak kan dilarang keluar rumah katanya. Ya, nah itulah. itu kontra sekali kan. Karena begini Bu, kalau menurut dari ini ya Bu ya, dari ilmu psikologi, ya kita dihadapkan pilihan-pilihan yang sangat-sangat sulit sebenarnya memang. Iya. Anak-anak disuruh belajar online, ujian bahkan online gitu. Nah, secara psikologis bagaimana itu Bu? Artinya kan dihadapkan balik lagi sama layar lagi Bu kan. Iya. Nah, sehingga memancing anak-anak untuk ketertarikan dari sebuah layar tadi. Iya. Seperti apa kalau dari keilmuan psikologi seperti apa itu? Apakah ya apa ya? Memang pilihan sulit sih sebenarnya Bu ya. Di satu sisi lebih anak-anak lebih sebelumnya bisa berinteraksi sosial real gitu kan, atau sekarang pakai hanya melalui layar. Nah, apakah itu tidak akan mempengaruhi otak atau emosional si anak-anak itu sendiri Bu, atau bagaimana? Ya, kalau layar itu sih sebenarnya boleh-boleh saja asalkan masih dalam rentang waktu yang wajar. Rentang waktu yang direkomendasikan itu untuk anak usia 7 tahun ke atas nggak lebih dari 2 jam. Tidak lebih dari 2 jam. Ya, artinya memang ketika ya di sekolah kami sendiri ketika itu nggak dilakukan online, nggak ada bonding antara guru dan anak, itu memang kadang-kadang orang tua kewalahan untuk memberikan tugas-tugas terus ke anak gitu. Kadang-kadang memang trigger dari guru ini dibutuhkan juga. Nah, jadi ketika diadakan Zoom meeting atau hanya sekedar voice note gitu kan di WA gitu, itu dibutuhkan oleh anak gitu untuk bonding dari guru ke anak. Nah, cuman ya tidak berlebihan, dan di sini benar-benar dibutuhkan orang tua mengawasi dan tegas. Setelah usai tugas itu udah handphone, layar itu semuanya dikembalikan ke orang tua gitu. Nah, kalau enggak ya bablas kan. Nah, kalau sudah bablas, mereka akan bereksplorasi dengan minat mereka lagi. Minat mereka sendiri. Taruhlah kontennya masih aman gitu. Misalnya dia tontonannya yang baik-baik saja. Tetap saja kelebihan nonton itu seperti tadi pertanyaan Bang Dona, memang mempengaruhi persarafan. Sarafnya itu bisa berpengaruh. Bahkan ada gangguan yang disebabkan oleh gadget ini dikenal dengan Nintendo epilepsi. Nintendo epilepsi. Ya, karena memang pertama kali ditemukan itu Nintendo, waktu zaman Nintendo dulu kan, zaman kita kecil ya. Jadi Nintendo itu kan permainan games yang
ada kasus yang dia main berlebihan, main Nintendo, akhirnya menyebabkan epilepsi. Epilepsi kan berarti gangguan saraf. Gangguan saraf kejang-kejang, mirip epilepsi tapi ya disebabkan oleh Nintendo itu. Nah, itu yang kita khawatirkan kalau anak sudah berlebihan menggunakan gadget gitu. Nah, jadi ya sekali lagi ini benar-benar di satu sisi dia bermanfaat, tapi tetap harusnya kayak pisau bermanfaat tapi harus hati-hati menggunakannya. Nah, gitu. Nah, ini menarik juga sih Bu ya, kalau kita lihat perkembangan 3 bulan belakangan ini anak-anak secara emosionalnya mungkin dia ya tadi tidak interaksi sosialnya sangat jarang dengan sesama kawan-kawannya sebaya mereka. Jadi malahan karena dia sering berinteraksi dengan orang dewasa, justru terkesannya cepat dewasa. Kayak misalnya pola pikirnya itu kadang-kadang unpredictable gitu. Jadi dia udah bisa bilang cinta lah, apalah, padahal usianya baru 3 tahun, 5 tahun gitu kan. Iya. Karena sudah sehari-hari bersama orang dewasa gitu. Jadi artinya apakah ini juga memancing, men-trigger mereka juga untuk ya balik kata penelitian Pak ini tadi kan, Pak Rudi tadi kan, akil dan maling itu akan kembali ini jaraknya itu ya. Bagaimana itu? Ya sebenarnya nggak masalah sih anak-anak berinteraksi dengan orang dewasa, cuman kontennya dipelihara. Artinya kalau bersama orang dewasa terus sehari-hari nonton tontonannya sinetron, ya wajar anak-anaknya baliknya cepet. Gitu, artinya dia pemikirannya itu ya arahnya ke situ kan. Nah, tapi kalau misalnya dia bersama orang dewasa tapi orang dewasanya ngajakin mikir, yuk kita dagang yuk gitu, ini mikirnya itu ya perkembangannya kan bagus juga gitu kan. Akhirnya si anak dia jadi paham, oh berarti kalau kita ingin dapat uang tuh gini yo prosesnya itu, ada ini loh, uang itu nggak lewat ATM aja gitu kan. Anak-anak tuh mikirnya belanjanya uang itu dari ATM aja. Iya, belanjanya lihat aplikasi, wah ini mau di. Iya. Ya artinya kan selama ini anak-anak taunya, aduh misalnya kita bilang kita nggak ada uang, dia jawabannya cuma ayo ke ATM, di ATM kan ada uang. Mereka nggak mikir uang dari ATM itu dari mana. Nah, selama ini kan bisa ada kesempatan kita untuk benar-benar terlibat dalam urusan kita gitu. Urusan kita nyari uang itu gimana prosesnya, itu anak-anak jadi bisa ada kesempatan itu. Nah, jadi kebersamaan dengan orang dewasa itu nggak melulu akan menyebabkan dia dewasa terhadap pikiran, hubungan biologis dan seterusnya. Nggak hanya ke situ. Itu kalau misalnya memang orang dewasa sekitar itu memang menstimulasi ke arah situ, ya pasti akan itu yang berkembang. Tapi kalau ke arah yang lain, misalnya ibadah misalnya kan, atau target, karena ada juga nih kemarin luar biasa, anak SMP Cahyati Bukit Tinggi selama pandemi khatam tahfiz Qurannya 30 juz. Terus subhanallah juga kan. Jadi artinya tergantung sih visi keluarga itu mau bawa anaknya kemana, keluarga itu mengarahkan stimulasinya ke arah mana gitu. Jadi sangat-sangat relatif gitu. Jadi ada yang merasa ini adalah keberuntungan, bisa kebersamaan dengan keluarga, bencana, ada juga justru bencana kayak tadi itu. Yes. Tapi sebenarnya kalau membahas psikologi anak ini panjang perintilan-perintilannya. Ya. Bahkan ada juga kasus kemarin, kasus Syahria yang sepupunya. Kenapa Bu Sari? Ada ini Bu? Kasus ini kan Iya. Kasus pelecehan sama sepupunya sendiri. Nah itu juga bisa anak usia terjadi. 6 tahun. Yang melakukan orang dewasa. Sepupunya usia SMP. SMP kelas 2 dengan sepupunya umur 6 tahun. Nah itu juga bisa terjadi gitu kan. Selama pandemi karena di rumah saja kan. Itu di rumah saja. Jadi itu temuan Ibu Sari seperti apa?
Apakah dia karena rajin melihat layar yang kontennya dewasa apa gimana? Kalau udah berdasarkan wawancara, sebenarnya anaknya itu yang pelakunya ini tahu informasi seperti itu tuh karena beliau itu sering ke warnet. Dan yang ia tonton adalah itu video. Oke. Jadi ya. Padahal anaknya itu katanya pendiam sekali. Nah ini Bu, Pelakunya menarik nih kata Bu Sari, pendiam ini. Saya kan jurnalis ini Bu, berbagai macam kasus asusila sudah sering saya temui gitu Bu ya. Apakah secara psikologi anak-anak yang pendiam, anak-anak yang kutu buku itu memiliki sesuatu apa istilahnya ya? Sesuatu bukan alam bawah sadar sih. Apa sih istilahnya itu? Potensi. Potensi yang untuk melakukan hal-hal seperti itu Bu. Karena kebanyakan yang saya pernah ketahui di fakta di lapangan seperti itu yang terjadi. Apakah seperti itu Bu? Kalau dari psikologinya? Ya, itu bisa Mande yang langsung menjelaskan. Iya. Ya itu kan kepribadian ya, introvert gitu. Introvert berarti kalau orang yang terbuka tuh ekstrovert. Ada introvert. Nah, yang ekstrovert ini biasanya kalau dia punya masalah, yang ekstrovert ini akan menyebarkan keluar. Jadi orang tahu dia ada masalah. Sementara introvert ketika dia ada masalah, dia cenderung menyimpan. Jadi orang nggak tahu dia ada masalah atau gimananya. Nah, jadi bisa jadi ada trauma-trauma masa lalu yang dia simpan, yang akhirnya meledak kan, meletus gitu. Jadilah kasus-kasus, akhirnya banyak ditemui kasus-kasus itu pada kasus-kasus orang yang introvert. Dan korbannya kebanyakan anak-anak. Ya, karena orang introvert ini kan biasanya istilahnya apa ya? Dia itu nggak terlalu berani. Kalau sepantaran sama dia tuh dia cenderung nggak berani, apalagi yang di atasnya gitu kan. Nah, tentunya dia akan mencari korban yang bisa dia dominasi. Ya, tapi nggak selalu orang yang jadi pelaku itu introvert. Ada juga kok yang extrovert. Tapi mayoritas ya. Itu berarti yang di lapangan yang ditemui sama jurnalis ya. Iya sih. Ya, yang sering kita temui itu kan kasusnya dia malahan seorang misalnya guru ngaji, misalnya maaf nih ya. Nah, kemudian orang-orang yang nggak disangka gitu kan. Jadi menjadi ya saya bertanya-tanya juga ini dari apakah memang demikian kah orang-orang yang seperti itu mempunyai kepotensian sangat besar melakukan tindakan seperti itu, apakah tidak gitu kan, karena juga banyak anak-anak jalanan dia pun bukan introvert malah kan Bu ya, dia mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah dia kriminal kecil-kecilan lah gitu. Kriminal kecil-kecilan, tapi memang ditunjukkan agresivitas ya. Iya gitu. Agresif itu kan macam-macam juga, ada yang benar-benar aktif dia secara agresif itu kelihatan, ada juga yang pasif agresif. Nah, bisa jadi ini yang pasif. Terus juga agresif itu juga bisa verbal, bisa juga dengan tindakan. Nah, berarti yang tadi itu dengan tindakan. Oke, ini sangat menarik kita diskusi kita ya sambil berjalan ini ya kawan ya. Walaupun temanya itu mungkin ya nanti judulnya nanti akan mengalir aja judulnya ini nanti. Tapi udah kemana-mana. Tak kemana-mana memang, tapi intinya terakhir nih Bu. Ya. Kita sebagai orang tua, kawan-kawan sebagai orang tua juga sama seperti kayak kita di sini. Di dalam kelanjutan nextnya nih Bu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua terhadap dampak-dampak atau hal-hal yang ditimbulkan tidak di situasi yang memaksa kita seperti sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan ini Bu? Pertama, kita sebagai orang tua pasti juga sedang menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kondisi ini. Jadi kita pastikan diri kita aman dulu. Jadi jangan sampai kita nggak sadar bahwa kita ini nggak aman.
Nah, ketika kita nggak sadar kita nggak aman, akhirnya itu akan berdampak kepada anak. Dampaknya apa? Misalnya kita ada kecemasan atau kita ada jadi lebih agresif atau lebih apa, tentunya anak yang langsung terdampak. Itu setidaknya anak melihat apa yang kita lakukan. Nah, jadi kalau kita menyadari kita ini bermasalah, butuh bantuan, ya segera kita beri pertolongan kepada diri kita gitu. Apakah menenangkan diri atau ya macam-macam lah ya, bahkan mencari pertolongan psikologis juga gitu. Nah, kalau kita udah melakukan itu, baru langkah berikutnya ya ibarat di atas pesawat lah. Kita ini pesawat nih lagi gonjang-ganjing gitu. Lagi turbulence. Jadi masker kita dulu dipasang. Jangan kita sok-sokan merasa oh ya anak saya dulu gitu kan. Anaknya dulu yang dipasang. Nah, jangan kayak gitu. Jangan kita harus menyadari lah gitu. Jangan hanya merasa anak kita aja yang bermasalah. Karena sebenarnya anak itu adalah pantulan kita. Ketika anak bermasalah bisa jadi itu adalah pantulan kitanya yang bermasalah. Kalau yang saya rasakan di saya pribadi sih kayak gitu. Ketika anak udah mulai menye-menye nggak jelas, aduh ini kayaknya saya juga bermasalah nih gitu. Nah, jadi ketika kita bicara anak, ya tetap kita kembali kita sebagai orang tuanya udah oke dulu atau belum gitu. Nah, terus kalau memang ternyata kita udah merasa iya nih saya butuh bantuan, terus anak saya juga kayaknya semakin sulit di ini gitu. Nah, yuk bersama-sama nyari bantuan keluarga terdekat atau ya nyari bantuan sahabat-sahabat gitu, mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Terus pastikan juga kondisi lingkungan di rumah itu aman untuk anak. Kayak tadi kan kasus tadi itu kan di rumah kan, aman untuk anak, karena kalau pelecehan seksual itu biasanya terjadi kalau pada anak itu dari orang-orang yang tidak kita duga, dan itu di lingkungan yang terdekat. Nah, itu aman. Terus yang kedua, pastikan juga stimulasi anak itu memenuhi 3 aspek tadi. Aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek psikososial. Nah, 3 aspek itu harus terpenuhi. Jadi kalau misalnya fisik, makannya diperhatikan, jangan itu terus misalnya. Terus geraknya ada enggak gitu, olahraganya ada enggak. Nah, terus aspek kognitifnya ya kan ada tugas-tugas dari sekolah juga. Terus juga diskusi-diskusi ringan dengan ayah bunda itu juga stimulasi kognitif. Ngajak magang bersama pekerjaan ayah bunda itu juga stimulasi kognitif. Dan yang terakhir psikososial. Nah, di sini yang peran yang menjadi tantangan banget gitu. Ketika anak mengalami masalah-masalah stabilitas emosi yang terganggu, nah di situ orang tua menjadi solusi yang tepat. Gimana mendisiplinkan dia, memberikan ketegasan gitu. Terus juga ya orang tua kita kan nggak pernah berhenti untuk belajar, jadi ya harus dipelajari terus. Apalagi di tengah saat sekarang yang betul. Semua orang belum punya pengalaman sama sekali, betul. Siapapun kan. Ya, betul. Artinya kita melakukan improvisasi sedemikian lagi untuk mencapai sesuatu yang terbaik begini, Bu. Iya. Tapi ya pastilah, insya Allah lah. Mungkin kita selama ini udah keenakan dengan segala fasilitas. Harusnya sih ya manusia itu kan pasti bisa survive dalam keadaan apapun harusnya. Iya sih. Memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Ya biasanya ide-ide, kreativitas, jalan keluar itu akan muncul ketika ya pikiran kita tenang. Ya artinya kita mikirnya itu dengan otak manusia. Kalau kita lagi panik, lagi emosinya nggak stabil, itu otak manusianya lagi shutdown gitu. Yang bekerja itu adalah otak reptil sama otak mamalia. Dan iblis tertawa. Iya, betul. Seperti itu. Siap. Aduh, kawan-kawan, ini sudah berapa nih? 50 menit, hampir 1 jam kita ngobrol sama Bu Molly ini. Udah keliling Kamang. Karena ada pemeriksaan. Sebentar. Ada pemeriksaan. Jangan kena nih. Salam. Bang. Masih. Ya tadi
Jadi pos PSBB, pos COVID di perbatasan kota. Nah, balik lagi itu obrolan kalau kata bahasa Minang tuh mau tauta ya. Kota lama sambil jalan-jalan. Intinya itu sudahlah. Silakan simak sendiri apa yang kita perbincangkan. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Bu Yesi, terima kasih Bu Muli, Ya, terima kasih Bu sama-sama, Sari. Iya. Udah di Jack Round. Sudah saya culik beberapa saat. Obrolannya sangat bermanfaat sekali. Amin, semoga. Karena ini juga pembelajaran buat juga kita semua ya. Maksud saya pribadi sendiri. Nggak tahu ini apakah diskusi, apakah curhat, apakah konsultasi, ini nggak tahu. Tapi intinya itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.